Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran fikih kelas 7. Kita lanjut tentang materi alat-alat bersuci. Yang akan kita bahas adalah kedudukan air dalam bersuci. Air sebagai alat bersuci. Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya. Nah, pembagian air ditinjau dari tingkatannya, yaitu yang pertama air suci yang mensucikan, yang kedua air suci yang tidak mensucikan, ketiga air musyammas, yang keempat air mutanajis. Air yang suci mensucikan disebut juga air mutlak, yaitu air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi. Air mutlak dapat digunakan sebagai alat mensucikan benda-benda lain dengan syarat ketika sifat yang dimilikinya tidak mengalami perubahan, baik warna, rasa, dan bau. Nah, air mutlak dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama air hujan, kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima mata air, yang keenam air salju, yang ketujuh air embun. Nah, jenis air yang kedua air suci yang tidak mensucikan, yaitu air suci yang tidak mensucikan bagi benda lain adalah air yang hanya memiliki sifat suci saja dan tidak terkena najis. Air ini suci karena dapat diminum tetapi tidak sah untuk dipakai bersuci. Tidak mensucikan disebut juga air mustakmal. Nah, yang termasuk dalam air mustakmal adalah air yang sedikit atau kurang dari 2 kula. Ukuran 2 kula yaitu 216 liter, 60 kali 60 kali 60 dalam bejana atau ember yang sudah bekas pakai. Yang kedua, air yang telah berubah salah satu sifatnya, warna, rasa, dan bau karena bercampur dengan suatu benda yang suci seperti contohnya air teh, air kopi, dan air soto. Yang ketiga yaitu air pohon atau air buah-buahan. Ini contohnya adalah air kelapa, air nira, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu air musyammas. Air musyammas yaitu air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Bisa juga air dalam ember yang dipanaskan. Yang terakhir yaitu air mutanajis, yaitu air dalam volume yang sedikit dan terbatas yang terkena atau tercampur dengan benda-benda najis. Air ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama air dalam jumlah sedikit yang mensucikan dan kejatuhan najis, tetapi sifatnya tidak berubah. Yang kedua air dalam jumlah sedikit yang mensucikan dan kejatuhan najis dan sifatnya berubah. Dan yang ketiga air yang volumenya sangat banyak atau melebihi 2 kula dan kejatuhan najis serta berubah sifat-sifatnya. Nah, untuk alat bersuci selain air adalah contohnya batu. Pernahkah kita mengalami setelah kencing atau berak di tempat tertentu ternyata tidak ditemukan air untuk mensucikannya? Ketika berjalan di tengah hutan atau tempat-tempat lain yang gersang, terkadang kita tidak menemukan air untuk bersuci, maka ketentuan fikih bisa menggunakan batu untuk bersuci. Nah, penggunaan batu tersebut untuk bersuci harus ada syaratnya atau memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat bersuci menggunakan batu yang pertama menggunakan 3
tidak ada 3 buah, maka bisa menggunakan satu batu yang bentuknya ada segitiga. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Yang ketiga, belum mengering kotorannya tersebut. Yang keempat, belum berpindah. Yang kelima, tidak bercampur dengan misalnya berak dengan kencing. 6, kotorannya tidak meluber, artinya itu tidak diare ya. Yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Yang kedelapan, batu dalam keadaan suci. Nah, jika menggunakan benda padat selain batu itu dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan juga diperbolehkan, misalnya kita menggunakan tisu, ranting, atau bagian yang kering. Biasanya contohnya